Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan membahas materi kelas 6. Tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan musimnya. Muatan pelajaran PPKN, dengan KD 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan. Sebelum kita memulai materi tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kita kali ini dapat kita terima dengan mudah, dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita semua, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bapak harap kalian bisa berdiri dengan sikap sempurna dan menyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat. Anak-anak yang hebat, menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Apakah kamu tahu makna tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku, atau perbuatan baik yang disengaja, maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Marilah kita identifikasi tanggung jawab setiap anggota keluarga yang terdapat pada gambar pohon keluarga berikut ini. Yang pertama adalah tanggung jawab seorang ayah. 1. Menjadi matahari yang bersifat tegas dalam membina keluarganya mentaati aturan yang berlaku. 2.
memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya. 3. Melindungi keluarganya dari segala bahaya yang mengancam. 4. Menjadi suri tauladan bagi keluarganya. Dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah tanggung jawab seorang ibu. 1. Menjadi bulan yang bersifat menyejukkan dan menenangkan keadaan di dalam rumah. 2. Mematuhi segala kebijakan dan aturan yang ditetapkan suami atau ayah selama tidak melanggar ketentuan agama dan masyarakat. 3. Mengolah hasil nafkah lahiriah yang diberikan suami atau ayah untuk keluarganya, seperti memasak, mencuci, mensetrika, dan sejenisnya. 4. Menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah tanggung jawab seorang anak. 1. Mentaati segala perintah dan anjuran yang diberikan oleh kedua orang tuanya. 2. Membantu ayah dan ibu sesuai dengan kemampuan kita. 3. Menjaga kekondusifan di dalam rumah, dengan cara senantiasa berusaha menyenangkan hati orang tua kita. 4. Memprioritaskan belajar daripada bermain, guna menghormati hasil jerih payah yang dilakukan kedua orang tua kita. Dan masih banyak lagi. Anak-anak yang Bapak banggakan. Itulah beberapa tanggung jawab seorang ayah, ibu, dan anak dalam keluarga. Apakah kalian sudah melakukan tanggung jawab kalian dengan benar? Jika belum, mari mulai hari ini. Kita lakukan tanggung jawab kita sebagai seorang anak dengan benar, karena sebagai generasi penerus bangsa Indonesia di masa mendatang, kita harus dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita dengan memulainya dari lingkup yang kecil terlebih dahulu, yaitu keluarga. Karena, jika dalam lingkup kecil kita sudah bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik, insya Allah jika kita diberikan tanggung jawab di lingkup yang lebih besar, kita dapat melaksanakannya dengan baik. Anak-anak yang hebat, selain tanggung jawab kita di rumah atau dalam keluarga, ada pula tanggung jawab sebagai warga masyarakat di lingkungan. Contohnya adalah tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan kita, karena upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Mari kita perhatikan infografis tentang sampah di Jakarta berikut ini. Dari infografis tentang sampah di Jakarta tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa produksi sampah warga Jakarta tiap hari adalah 6.270 ton. Hal tersebut setara dengan berat badan 25 ekor paus biru, dan dapat menutupi 4 lapangan sepak bola. Sedangkan komposisi sampah per orang per hari terdiri atas 1. Sampah organik 54%. 2. Sampah kertas 15%. 3. Sampah plastik 14%. Dan 4. Sampah campuran dari kaca, logam dan sebagainya 17%. Dari semua sampah tersebut, hanya 79% sampah Jakarta yang dikirim dan diolah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, 21% sisanya didaur ulang atau tidak terangkut. Anak-anak yang hebat, ternyata, banyaknya sampah tersebut dapat mencemari lingkungan, dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Namun, tanggapan masyarakat masih rendah terhadap cara penanganan sampah. Ini terbukti dari 98% masyarakat menganggap sampah itu kotor dan bau. Hanya 2% saja masyarakat yang sudah kreatif dengan melakukan daur ulang sampah.
Dan sebanyak 65% masyarakat rela membayar lebih retribusi sampah asal sampah dikelola secara baik. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah dengan mengurangi sampah di sumbernya, yaitu dengan menghabiskan makanan, menghindari barang dengan umur pakai pendek, memilih produk kemasan besar, serta melakukan daur ulang. Jika sampah masih ada di sumbernya, maka metode pemilahan sampah dapat membantu mengurangi dampak sampah. Sampah yang mudah busuk dikomposkan untuk dijadikan pupuk, dan sampah sulit busuk bisa didaur ulang dengan cara dijual atau disumbangkan. Anak-anak yang hebat, kenapa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Anak-anak yang hebat, sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita, sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal, pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Anak-anak yang Bapak banggakan. Coba kalian bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. 1. Menimbulkan bau busuk, pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. 2. Dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir. 3. Menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Adapun macam-macam penyakit yang ditimbulkan, yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. 4.
Mencemari air sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat. Antara lain, mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, dan mengganggu pelayaran. Anak-anak yang hebat, ternyata menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar kita sangatlah penting. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Karena jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita di dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, maka yang akan terjadi adalah akan sulit untuk tercapainya kehidupan yang layak bagi kita semuanya. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita bisa datang ke sekolah lagi, untuk belajar dan bertemu teman-teman serta guru-guru yang kita cintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.